Bab 137, Kedatangan. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin's Point of View. Saat aku melangkah ke tenda putih besar, aku segera ditarik ke genggaman oleh Grandpa Virion. Sialan kamu, nak, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda kembali? Dia melonggarkan cengkeramannya padaku, menggenggamku sejauh lengan untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Senang bertemu denganmu lagi, kakek. Aku berbalik untuk mengakui Asura berkerudung. Aldir. Arthur, Lady Sylvie, dia menyapa kembali. Banyak yang telah berubah pada kalian berdua. Aku tentu berharap begitu, aku terkekeh, Sylvie sedikit mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana kamu tahu aku tiba di sini begitu cepat? Saya kembali ke Virion. Lord Aldir menerima pesan dari Lord Winsome, jawab Virion. Dia bilang kamu dikirim ke sini ke suatu tempat jadi aku langsung datang. Sepertinya kamu dikirim ke tempat Tessia ditempatkan. Katakan padaku, apa yang Muren lakukan? Aldir menyela, nada geli dalam suaranya. Aku mengangguk, mengalihkan pandanganku ke teman masa kecilku yang pendiam. Apakah selera humornya selalu begitu? Bodoh. Gelatik selalu menganggap dirinya aneh meskipun sikapnya acuh tak acuh, diakui sang Asura. Aku sangat terkejut melihatnya ketika kita berharap untuk bertarung dengan mutan, Tessia berseru, menggelengkan kepalanya. Ya, segera setelah saya tiba, gerombolan makhluk buas menyerang saya dan si level. Kami bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas sampai kami membunuh mereka semua. Aku menghela nafas, mengelus ikatanku. Tapi bagaimana dengan pintunya? Ketika kami tiba di tempat kejadian, makhluk buas mana di luar ruangan tempat kalian semua mati? Tessia mendesak. Aku tahu dia sudah penasaran tentang 1000 hal sejak kedatanganku, tetapi aku bisa tahu dari kedatangan Aldir dan Virion bahwa kita kekurangan waktu. Jangan sekarang, nak Tessia. Virion mengubah, meletakkan tangan di bahu cucunya. Ada hal-hal yang harus aku diskusikan dengan Arthur, dan ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Sedang pergi. Tessia merespons, mengalihkan pandangan antara kakeknya dan Aldir. Asura menggelengkan kepalanya. Bukan kamu, Tessia. Anda harus tinggal di sini. Petik 2. Apa? Arthur tiba di sini beberapa jam yang lalu dan Anda sudah membawanya pergi. Tessia menjawab, ketakutan terlihat jelas di matanya. Tes, potong saya. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali setelah tanya jawab. Petik 2. Lagi pula, kamu punya tim yang harus kamu jaga. Dengan penjara bawah tanah ini dibersihkan, aku yakin semua orang akan segera berangkat dari sini. Anda memiliki pertempuran sendiri yang menjadi tanggung jawab Anda, bukan? Virion menambahkan, itulah yang kami sepakati ketika aku mengizinkanmu untuk mengambil bagian dalam perang ini. Iya, berusahalah keluar dari pertempuran menggunakan kekuatanmu sendiri, kutip Tessia, menghela nafas kalah. Praktis aku bisa melihat ekor teman masa kecilku yang tidak ada terkulai dalam kesedihan karena berita ini, tetapi aku tahu apapun yang Virion katakan adalah penting. Kalau begitu ayo segera keluar. Tessia, kamu menjadi lebih kuat beberapa bulan terakhir ini. Pertempuran yang telah Anda lalui tentu membuat Anda cukup baik, kata Aldir, memberinya anggukan setuju. Terima kasih Tuan. Tessia mencelupkan kepalanya, tetapi ekspresinya yang pahit tidak berubah. Saya terkejut melihat hubungan antara keduanya. Aku tidak pernah berharap Asura bermata satu itu mengambil Tessia di bawah sayapnya, tetapi aku menyimpan pikiran itu untuk diriku sendiri. Tessia membungkuk cepat kepada kakek dan tuannya sebelum keluar dari tenda. Saat dia mengangkat tutup terpal, dia menatapku dengan tatapan yang menyimpan segudang emosi. Aku akan segera menemuimu, aku tersenyum ketika dia pergi. Bagaimana kalau kita pergi? Aldir membenarkan. Dengan anggukan dari kami berdua, kami berjalan keluar dari tenda juga. Di luar, sebelum melangkah ke gerbang teleportasi yang disulap Aldir, aku menatap mata rekan setim Tessia, Stannard, dan bergumam untuknya merawat Tessia untukku. Aku tidak bermaksud agar dia mendengarnya, tetapi Stannard tampaknya mengerti ketika dia mengangguk penuh arti. Kami butuh beberapa menit setelah melangkah melewati gerbang untuk tiba di kastil terapung yang telah dibuat oleh Dewan. Alasannya adalah bahwa benteng terbang terus bergerak bermil-mil di atas tanah tanpa pola atau tujuan yang ditetapkan. Setelah lingkungan kami yang terdistorsi terfokus, saya perhatikan kami telah tiba di dalam sebuah ruangan kecil berbentuk silinder tanpa jendela dan hanya satu set pintu besi ganda. Kenapa kamu tidak berbicara dengan Tess di sana? Saya meminta ikatan saya ketika dia berlari di sebelah saya. Seorang wanita perlu memiliki satu atau dua rahasia, Sylvie berseru dengan malu-malu. Oh, kamu seorang wanita sekarang. Aku menggelengkan kepala. Di suatu tempat selama 2 tahun terakhir, ikatan saya telah memperoleh kemampuan untuk berbicara dengan bebas, tetapi untuk beberapa alasan, dia memilih untuk tidak berbicara kecuali jika itu ada pada saya. Aku akan mengejutkan Tessia dengan itu nanti, jawabnya, terkikik pada dirinya sendiri. Virion dan Aldir sama-sama menoleh ke belakang, jelas penasaran dengan apa yang ikatan saya dan saya diskusikan secara mental. Berbicara bukan satu-satunya kemampuan yang diperoleh Sylvie selama pelatihan, tetapi karena usianya yang masih muda, sebagian besar waktu dihabiskan untuk membentengi tubuhnya sehingga kemampuan mana dan aeternya tidak akan mengamuk. Lord Indrat secara pribadi mengajarinya bagaimana memperkuat tubuhnya, yang unik bagi ras naga Asura. Rupanya,
Hampir semua Asura muda menghadapi bahaya tubuh mereka karena tidak mampu menahan kemampuan bawaan mereka. Yah, karena kita semua di sini, mari kita pergi, Firion mengumumkan sambil tersenyum. Mendengar sinyal dari penjaga gerbang, pintu besi besar berbunyi klik dan memekik ketika mekanisme kunci mati. Suara erangan logam pada kerikil memenuhi telingaku ketika logam tebal keluar dari tengah. Saya menduga satu atau dua penjaga ada di sisi lain pintu, tetapi sebaliknya, beruang gelap yang agak besar menjulang di atas saya. Itu menatap tajam, dua tanda putih di atas matanya membentuk ekspresinya menjadi semacam cemberut. Tingginya sekitar 3 meter, kaki belakangnya berakar ke tanah dan dadanya terbuka untuk memperlihatkan seberkas bulu putih tepat di bawah lehernya. Meskipun matanya tampak marah, gigi-giginya yang terbuka memberi kesan senyuman, dua deretan belati putih yang menonjol keluar dari mulutnya. Saudara, sebuah suara merdu berkicau. Selama sepersekian detik, kupikir beruanglah yang berbicara, tetapi Eli, adik perempuanku, muncul dari belakang binatang itu dengan seringai konyol di wajahnya yang belum dewasa. Meski halus, saudara perempuan saya pasti telah berubah selama beberapa tahun terakhir ini. Rambutnya yang berwarna abu-abu mengalir bebas di pundaknya, bukannya dikuncir yang dia pakai ketika masih muda. Sementara mata bundarnya yang gelap masih bersinar dengan tidak bersalah, tatapannya yang bijaksana ke arahku mengandung kedewasaan yang mendalam. Eli, saya memeluk adik saya sambil memeluk leher saya dan mengayunkan tubuh saya. Arthur, sepasang suara memanggil, itu orang tua saya. Setelah menurunkannya, saya menoleh ke orang tua saya. Aku berdiri diam, tegang. Perasaan ragu dan penyesalan membuat saya tidak bisa memeluk orang tua saya. Saya tidak tahu bagaimana menyambut mereka setelah kami berpisah. Kemarilah, nak. Ayah saya berlari dan melingkari saya, memeluk saya erat-erat. Aku tidak mengerti, aku tergagap, terkejut dengan tindakan mereka. Saya pikir apa? Ayahku menyela. Itu hanya karena kamu memiliki ingatan tentang keberadaan sebelumnya yang kamu miliki, kamu bisa berhenti menjadi anakku. Aku terkekeh saat ayahku melepaskanku. Ibuku, yang tinggal beberapa meter jauhnya, dengan cemas mendekat. Pikiranku teringat kembali pada bagaimana dia dengan susah payah berusaha menolak segalanya, dan aku kehilangan rasa percaya diri yang begitu kecil untuk menyambut ibuku. Setiap langkah pelan yang dia ambil ke arahku membuat benjolan di tenggorokanku bertambah besar. Saya melihat ke bawah karena kakinya hanya beberapa inci dari kaki saya. Aku tidak bisa menatap matanya. Tiba-tiba, ibuku menggenggam tanganku erat-erat, mendekatkannya padanya. Beri aku waktu, bisiknya ketika air mata menetes di tangan kami. Saya mencoba. Saya benar-benar. Beri aku waktu. Petik 2. Seolah sebuah batu yang terbungkus hancur di sekujur tubuhku, gelombang kebahagiaan dan kelegaan melandaku saat aku menerima ketulusannya. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com***. Tentu saja, aku mengangguk, tidak bisa melihat ibuku karena takut aku akan menangis juga. Saudara, adikku berkicau ketika dia memegangi Sylvie. Hai tubuhku. Saat ibuku melepaskanku dari genggamannya, aku berdeham dan menatap tajam ke arah monster raksasa. Bebumu. Aku mengulangi dengan tidak percaya, menatap adikku dan kembali ke Firion dan Aldir. Aku tahu bahwa monster mana itu bukan musuh, tapi aku tidak menyadari kalau dia milik keluargaku. Ya, dia mengangguk. Bu, sapa kakak. Bu dan aku mengunci pandangan sejenak sampai monster itu menyeringai padaku. Mengangkat kaki raksasa, Bu mengayunkan padaku. Mengangkat lengan, aku segera menghendaki mana ke tubuhku. Atas kekuatan serangan Bu, tanah di bawah kakiku pecah. Aku menatap adikku kaget dengan cakar beruang masih membebani lenganku. Aku mengerti bahwa Bu cukup marah. Aku meraih pergelangan tangan binatang buas itu dan menariknya ke bawah, menurunkannya setinggi mataku. Bu hanya ingin melihat apakah kamu sekuat yang kukatakan padanya. Dia agak kompetitif seperti itu, dia mengangkat bahu ketika ikatannya berjuang untuk membebaskan diri dari genggamanku. Bu buruk. Tunggu, Eli, Anda dapat berbicara dengan binatang ini. Apakah Anda terikat padanya? Saya tergagap. Kekuatan binatang buas mana ini mengejutkanku, tetapi fakta bahwa ia bisa berkomunikasi secara mental dengan saudara perempuanku berarti bahwa Bu adalah binatang tingkat tinggi. Lord Winsome tidak menyebutkan ini. Firion bertanya dari belakang. Dia memberi makhluk buas ini pada keluargamu sebagai hadiah sebelum kalian pergi ke Epeotus. Tidak, dia tidak menyebutkan hal semacam itu. Aku menggelengkan kepalaku, masih bingung pada pergantian peristiwa. Jadi Winsome baru saja menyerahkan boneka binatang raksasa ini kepada saudara perempuanku, jadi apa, dia bisa membawanya keluar untuk bertarung. Bu mendengus kesal pada kata-kataku. Iya, aku memanggilmu beruang Teddy, balasku, masih memegangi kakinya. Tidak, dia hanya bayi ketika Winsome memberikannya kepada kita, ibuku tersenyum. Meskipun harus kukatakan, Bu tumbuh cukup cepat selama 2 tahun terakhir ini. Akan kukatakan, ayahku menyetujui, tertawa sendiri. Yah, aku yakin kamu ingin bertemu dengan keluargamu, Arthur, tapi mari kita lakukan setelah diskusi kita, Aldir bersuara dengan nada serius. Keluargamu tinggal di sini untuk sementara waktu, karena kupikir itu demi kebaikanmu. Baik, terima kasih, aku mengangguk,
kembali ke keluargaku. Aku akan segera bicara dengan kalian, oke? Saya memberi semua orang, kecuali Bu, pelukan, dan mengikuti Virion dan Aldir menyusuri koridor sempit ke ruang pertemuan. Sylvie berlari mendekat, melihat Bu kembali. Apakah kamu ingin aku memukulinya untukmu? Aku bisa merawatnya sendiri, aku menyeringai, meraih ke bawah untuk memelihara ikatanku. Ketika kami tiba di dalam ruang jaga, kami duduk di sekitar meja bundar besar. Hanya kami bertiga di dalam area pertemuan yang didekorasi dengan agak hina sehingga ada cukup banyak kursi kosong di seluruh ruangan. Hanya kita. Saya melihat sekeliling. Bagaimana dengan Raja dan Ratu, dan tombak? Saya pikir saya setidaknya akan melihat Direktori Gutski di sini. Petik 2. Asura, Aldir, menarik kembali tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya untuk mengungkapkan mata ungu yang bersinar di tengah dahinya. Dia pertama-tama menatap Virion dan mengangguk padanya. Ketika kakek Tes menoleh kepadaku, aku melihat betapa lelah dan terbebani dia terlihat dibandingkan dengan bagaimana dia sebelum perang. Cynthia saat ini dalam kondisi tidur yang disebabkan oleh dirinya sendiri untuk mengatasi efek kutukan yang dia aktifkan dengan mengungkapkan intel pada orang-orang Alakrian. Seburuk itu, saya berseru. Laporan yang Winsome tunjukkan kepada saya memang menyebutkan kondisi direktur, tetapi tidak pernah sampai-sampai dia dalam keadaan koma. Elf tua itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Akan kutunjukkan di mana dia beristirahat nanti, tapi aku yakin ada beberapa hal lain yang membuatmu penasaran. Aku mengangguk sebagai jawaban ketika aku memeriksa semua pertanyaan yang ada di pikiranku. Untuk setiap pertanyaan yang saya bombardir dengan kedua pemimpin perang ini, mereka dengan sabar menjawab. Saya mengetahui bahwa, sementara keluarga saya ditahan di sini untuk perlindungan, keluarga Helstea pergi ke tempat lain. Vincent menggunakan sumber dayanya dalam perdagangan untuk membantu upaya perang. Agak mengkhawatirkan untuk berpikir bahwa mereka mungkin terekspos pada bahaya, tetapi tampaknya para Helsteas sebagian besar tetap berada di latar belakang, tidak pernah terlibat dimanapun dekat dengan tempat pertempuran sesungguhnya. Adapun mantan Raja dan Ratu Sapin, keduanya melaporkan kembali ke kastil setiap saat, tetapi mereka sebenarnya telah menghabiskan sebagian besar upaya mereka di kerajaan Darf, berharap mendapatkan kesetiaan para kurcaci untuk perang ini. Sementara Curtis dan Kathleen Glader melakukan apa yang telah dilakukan Tess, bergabung atau membuat tim untuk mendapatkan pengalaman dalam pertempuran nyata untuk perang yang sebenarnya. Apakah ayah atau ibuku pernah berpikir untuk berperang juga? Saya bertanya. Ayahmu punya, jawab Virion. Tapi, aku menyuruhnya menahan diri sampai kau kembali atau sampai Eleanor sedikit lebih tua. Dia bersikeras untuk membantu, tetapi saya membuat kasus yang kuat. Petik 2. Terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan jika ayah saya meninggal dalam perang sementara saya bahkan tidak di sini. Aku menghela nafas. Ketika Virion terus menjelaskan status perang dan banyak tentang strategi yang diterapkan untuk menjaga warga aman, aku diam-diam mendengarkan, menatap lekat-lekat pada ikatan saya yang mendengarkannya juga. Apakah ada masalah, Nak? Virion bertanya. Kamu benar-benar pendiam. Bukan apa-apa, aku tersenyum. Meskipun, aku agak cemas untuk mendengar apa yang kalian bawa sampai ke sini, mengingat kamu ingin membuat cucumu sendiri dalam kegelapan tentang segalanya. Dan saya tahu Anda tidak hanya membawa saya ke sini sehingga saya bisa bertemu keluarga saya. Petik 2. Iya, Tessia ambisius dan telah berlatih dengan rajin untuk memberikan kontribusi dalam perang ini. Suara Virion menghilang. Tapi, kamu masih mengkhawatirkan keselamatannya lebih dari apapun, aku selesai untuknya. Jadi, seluruh ucapan yang tampaknya kamu berikan padanya untuk bekerja hingga pertempuran utama hanyalah cara untuk mengulur waktu. Menghela nafas, Virion mengangguk. Bisakah kamu menyalahkan aku? Aku menggelengkan kepala. Aku akan melakukan hal yang sama. Seberapa buruk pertempuran utama ini? Tanyaku, mengalihkan tatapanku di antara kedua boneka perang ini. Sampai sekarang, pertarungan utama adalah di tembok, di mana benteng telah dibangun yang membentang melintasi pegunungan Grand. Tidak ada satupun mutan atau prajurit Alakrian yang bisa meninggalkan Bisglades sejauh ini berkat garis pertahanan ini. Terlepas dari kabar baiknya, Virion menghela napas dalam-dalam. Aku ingin kau menimbang di sini hanya berdasarkan apa yang kami katakan sejauh ini. Aldir bersuara dengan nada yang menyarankan dia menguji aku. Saya berpikir sejenak. Biarkan aku melihat apakah aku punya hak ini. Dari apa yang kalian hadapi sejauh ini, sepertinya rencana Angkatan Darat Alakrian adalah entah bagaimana menginfeksi pemimpin mana binatang buas tertentu sehingga mereka dapat mengendalikan binatang buas untuk memimpin gerombolan mereka sendiri untuk memperjuangkan mereka. Itu, bersama dengan penyihir Alakrian yang telah menggunakan gerbang teleportasi tersembunyi yang dibuat oleh mata-mata untuk meningkatkan ukuran tentara mereka di sini di Dicaten menambahkan menjadi pasukan tempur yang cukup berbahaya. Petik 2. Setuju, Aldir mengakui. Tapi itu mencurigakan. Saya mengamati wajah Aldir dan Virion. Maksudku, aku mengerti bahwa Bisglades adalah wilayah yang sempurna untuk mereka bangun, terutama jika mereka memiliki beberapa kelas S atau binatang kelas SS mana yang berada di bawah kendali mereka, tetapi sepertinya terlalu mudah. Jika tidak ada dari mereka yang mampu melewati pertahanan ini, itu berarti bahwa pihak kita jauh lebih kuat, atau mereka mengulur waktu. Dan dari raut wajahmu, Virion, aku akan mengatakan itu yang terakhir. Petik 2.
Bukti yang terungkap belum lama ini telah mengkonfirmasi kecurigaan kami. Virion setuju, nada simpatik dalam suaranya. Sekarang, Arthur, saya tidak bisa membuat Anda menyalahkan diri sendiri atas apa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Petik 2. Apa itu? Aku mengangkat alisku. Aldir mengeluarkan sesuatu dari bawah meja dan memberikannya padaku. Itu adalah foto-foto kapal yang ditinggalkan. Dengan struktur dan kerangka itu, saya yakin saya telah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ini bukan di Chatees, jika itu yang kau tanyakan, Aldir menjelaskan. Setelah melihat ini, pengrajin, Gideon, akhirnya mengakui dari mana ia mendapatkan ide cerdik tentang apa yang disebut mesin uap yang sangat ia banggakan. Aku melihat-lihat foto itu sekali lagi, berusaha meyakinkan diriku untuk tidak menerima apa yang sudah dipikirkan oleh otakku. Itu adalah kapal yang dibangun oleh Alakrians menggunakan desainmu, ungkap Virion, suaranya suram. Sebelum saya mendapat kesempatan untuk merespons, pintu kayu gelap ke ruang pertemuan tiba-tiba terbuka ketika seorang prajurit lapis baja dengan susah payah masuk ke dalam ruangan. Komandan, Tuan, sapa prajurit itu dengan tergesa-gesa, masih berusaha mengatur napas. Apa itu? Virion bertanya dengan tidak sabar. Mereka terlihat, Komandan. Mendekati pantai barat, suara prajurit itu bergetar ketakutan. Kapal-kapal,